Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Leana dan di sini saya akan membahas tentang konsep kebidanan. Nah, sebelum masuk ke pembahasan yang lebih lanjut, ada baiknya kita mengenal apa sih definisi dari bidan. Menurut WHO, bidan adalah seseorang yang telah diakui secara reguler dalam program pendidikan kebidanan, sebagaimana yang diakui oleh Yudiris, di mana ia ditempatkan dan telah menyelesaikan pendidikan kebidanan dan telah mendapatkan kualifikasi serta terdaftar, disahkan, dan mendapatkan izin melaksanakan praktek kebidanan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang peran bidan dalam masyarakat, bentuk profesionalisme bidan, dan ruang lingkup pelayanan kebidanan. Peran bidan dalam masyarakat terbagi menjadi 4, yaitu peran pelaksana, peran pengelola, peran pendidik, dan peran peneliti. Peran pelaksana dilakukan dengan 3 kategori tugas, yaitu tugas mandiri, tugas kolaborasi, dan tugas ketergantungan. Tugas mandiri menetapkan manajemen kebidanan pada setiap asuhan kebidanan yang diberikan, memberikan pelayanan dasar pranikah pada anak remaja dan dengan melibatkan orang tua, memberikan asuhan kebidanan pada klien selama kehamilan normal, memberikan asuhan kebidanan pada klien dalam masa persalinan dengan melibatkan klien dan keluarga, memberikan asuhan kebidanan pada bayi baru lahir, dan memberikan asuhan kebidanan pada klien dalam masa nifas dengan melibatkan klien dan keluarga. Memberi asuhan kebidanan pada wanita usia subur yang membutuhkan pelayanan keluarga berencana, memberi asuhan kebidanan pada wanita dengan gangguan sistem reproduksi dan wanita dalam masa klimakterium serta menopause, memberi asuhan kebidanan pada bayi dan balita dengan melibatkan keluarga dan pelaporan asuhan. Tugas kolaborasi menerapkan manajemen kebidanan pada setiap asuhan kebidanan sesuai fungsi kolaborasi dengan melibatkan klien dan keluarga, memberi asuhan kebidanan pada ibu hamil dengan risiko tinggi dan pertolongan pertama pada kegawatan darurat yang memerlukan tindakan kolaborasi, mengkaji kebutuhan asuhan pada kasus risiko tinggi dan keadaan gawat daruratan yang memerlukan tindakan kolaborasi, memberikan asuhan kebidanan pada ibu dalam masa persalinan dengan risiko tinggi serta keadaan kegawat daruratan yang memerlukan pertolongan pertama dengan tindakan kolaborasi dengan melibatkan klien dan keluarga. Memberi asuhan kebidanan pada ibu dalam masa nifas dengan risiko tinggi serta pertolongan pertama dalam keadaan kegawat daruratan yang memerlukan tindakan kolaborasi bersama klien dan keluarga. Memberi asuhan kebidanan pada bayi baru lahir dengan risiko tinggi dan pertolongan pertama dalam keadaan kegawat daruratan yang memerlukan tindakan kolaborasi bersama klien dan keluarga. Memberi asuhan kebidanan pada balita dengan risiko tinggi serta pertolongan pertama dalam keadaan kegawat daruratan yang memerlukan tindakan kolaborasi bersama klien dan keluarga. Tugas ketergantungan menerapkan manajemen kebidanan pada setiap asuhan kebidanan sesuai dengan fungsi keterlibatan klien dan keluarga. Memberi asuhan kebidanan melalui konsultasi dan rujukan pada kasus kehamilan dengan risiko tinggi serta kegawat daruratan. Memberi asuhan kebidanan melalui konsultasi serta rujukan pada masa persalinan dengan penyulit tertentu dengan melibatkan klien dan keluarga. Memberi asuhan kebidanan melalui konsultasi dan rujukan pada ibu dalam masa nifas yang disertai penyulit tertentu dan kegawat daruratan dengan melibatkan klien dan keluarga. Memberi asuhan kebidanan melalui konsultasi dan rujukan pada ibu dalam masa nifas yang disertai penyulit
tertentu dan kegawadaruratan dengan melibatkan klien dan keluarga. Memberi asuhan kebidanan pada bayi baru lahir dengan kelainan tertentu dan kegawadaruratan yang memerlukan konsultasi serta rujukan dengan melibatkan keluarga. Memberi asuhan kebidanan kepada anak balita dengan kelainan tertentu dan kegawadaruratan yang memerlukan konsultasi serta rujukan dengan melibatkan klien dan keluarga. Peran pengelola. Sebagai pengelola, bidan mempunyai dua tugas utama, yaitu tugas pengembangan pelayanan dasar kesehatan dan tugas partisipasi dalam tim. Tugas pengembangan pelayanan dasar yaitu mengembangkan pelayanan dasar kesehatan di wilayah kerja. Sedangkan tugas partisipasi tim seperti melaksanakan program kesehatan sektor lain melalui dukun bayi, kader kesehatan, serta tenaga kesehatan lainnya di bawah bimbingan wilayah kerja. Peran pendidik. Sebagai pendidik, bidan mempunyai dua tugas utama, yaitu pendidik dan penyuluh. Dalam tugas pendidik, bidan memberikan pendidikan dan penyuluhan kesehatan pada klien. Dalam tugas sebagai penyuluh, bidan memberikan pelatihan dan pembimbingan kader. Peran peneliti. Sebagai peneliti, bidan bertugas melakukan penelitian atau investigasi dalam bidang kesehatan, baik secara mandiri maupun berkelompok. Tugas ini mencangkup mengidentifikasi kebutuhan investigasi yang akan dilakukan, menyusun rencana kerja pelatihan, melaksanakan investigasi sesuai dengan rencana, mengolah dan menginterpretasikan data hasil investigasi, menyusun laporan hasil investigasi dan tindakan lanjut, memanfaatkan hasil investigasi untuk meningkatkan dan pengembangan program kerja atau pelayanan kesehatan. Bentuk profesionalisme bidan. Bentuk profesionalisme bidan. Bidan merupakan jabatan profesional berdasarkan syarat-syarat profesional. Maka, bidan telah memiliki persyaratan dari bidan sebagai jabatan profesional. 1. Memberikan pelayanan kepada masyarakat yang bersifat khusus atau spesialis. 2. Melalui jenjang pendidikan yang menyiapkan bidan sebagai tenaga profesional. 3. Keberadaannya diakui dan diperlukan oleh masyarakat. 4. Memiliki kewenangan yang disahkan atau diberikan oleh pemerintah. 5. Memiliki peran dan fungsi yang jelas. 6. Memiliki peran dan fungsi yang jelas. 7. Memiliki kompetensi yang jelas dan terukur. 8. Memiliki organisasi profesi sebagai wadah. 9. Memiliki kode etik kebidanan. 10. Memiliki standar pelayanan. 11. Memiliki standar praktek. 12. Memiliki standar pendidikan yang mendasar dan mengembangkan profesi sesuai kebutuhan pelayanan. 13. Memiliki standar pendidikan berkelanjutan sebagai wahana pengembangan kompetensi. Sehubungan dengan profesionalisme jabatan bidan, maka bidan merupakan jabatan profesional. Jabatan dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu 1. Jabatan struktural. Jabatan struktural ini adalah jabatan yang secara tegas ada dan diatur berjenjang dalam suatu organisasi. 2. Jabatan fungsional. Jabatan fungsional adalah jabatan yang ditinjau serta dihargai dari aspek fungsinya yang vital dalam kehidupan masyarakat dan negara.
Selain fungsinya yang vital dalam kehidupan masyarakat, jabatan fungsional juga berorientasi kualitatif. Dalam konteks ini, jabatan bidan adalah jabatan fungsional profesional. Dengan demikian, adalah wajar jika bidan mendapatkan tunjangan fungsional. Ruang lingkup pelayanan kebidanan. Yang berfokus pada aspek pencegahan melalui pendidikan kesehatan dan konseling. Promosi persalinan normal dengan berlandaskan kemitraan dan pemberdayaan perempuan, serta deteksi swimming harder, trying to keep this alive. Gotta find my way to you. Now that our love has capsized. Dan pendidikan pada masa kesehatan perempuan, kesehatan reproduksi, serta asuhan anak. Sekian pembahasan dari saya. Jika ada salah-salah kata, saya minta maaf kepada Allah. Saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.